Tadi kita sudah lihat bersama bahwa minyak kemasan sudah mulai normal bahkan melimpah. Tadi dikatakan oleh yang penjualnya service level. Jadi service level itu adalah permintaan toko berapapun sekarang sudah bisa dipenuhi 100%. Minyak curah di pasar tradisional juga akan tersedia yang disubsidi untuk 14.000. Ini kita akan kerjakan bersama-sama, mudah-mudahan kita dapat menghasilkan harga yang lebih baik pada waktu yang tidak terlalu lama. Mudah-mudahan seminggu ke depan merek-merek sudah mulai keluar ya Pak ya, dan harganya juga bisa lebih baik. Mas Arief, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Sehat Bastian. ya? Waduh, senang sekali bisa jumpa di tengah kesibukan. Kehormatan buat kita, ketemuan Pak Bastian Salang. Jadi Mas, saya mau sedikit nyinggung soal ini Mas, soal yang lagi rame sekarang, soal minyak goreng. Minyak goreng. Ini apa sih sebetulnya yang terjadi? Dan ini persis soal manajemennya kan? Bisa dijelaskan? Menurut Pak Bastian kejadiannya seperti apa? Ya? Menurut Pak Bastian kejadiannya seperti apa soal minyak goreng? Yang saya ikuti di berbagai media ya, itu terjadi kelangkaan. Maka kemudian masyarakat panik, akhirnya ngantri di mana-mana, gitu. Sementara di sisi lain, kita dibilang Indonesia ini kan penghasil CPO, salah satu penghasil CPO terbesar di dunia. Kok bisa kita kekurangan minyak goreng? Itu gimana ceritanya? Itu gimana? Iya, walaupun sebenarnya di Perpres 66 2021 itu minyak goreng nggak masuk produknya Badan Pangan Nasional, tetapi kemarin diskusinya intens dan saya juga membantu Pak Mendak, ya, Kementerian Perindustrian, kita sering diskusi. Bahkan untuk beberapa tempat, karena saya waktu itu di rootnya RNI, ya, holding BUMN Pangan, di bawahnya juga membantu distribusi untuk minyak curah. Jadi saya udah terlanjur dan lanjutin gitu ya. Sampai hari ini juga kita ada beberapa pasar juga mendistribusikan minyak goreng curah. Nah kemarin itu begini ceritanya. Menteri Perdagangan itu punya cita-cita yang sangat baik. Ingin menjaga pasokan stabil, kemudian juga ingin harganya itu terjangkau. Angkanya adalah Rp14.000 untuk kemasan premium, Rp13.000 untuk kemasan sederhana, dan Rp11.500 untuk curah. Ya. Jadi untuk bisa demikian, maka diaturlah dengan kebijakan DMO dan DPO, Domestic Market Obligation, Domestic Price Obligation. Jadi yang di lock dua-duanya nih, kuantitinya di lock, harganya di lock. Ya, oke. Gimana caranya? Caranya adalah setiap perusahaan atau produsen yang mengekspor CPO-nya keluar, diminta DMO-nya 20%. Kemudian dinaikkan menjadi 30%. Artinya kalau kita kirim 100, 20 atau 30%-nya itu untuk konsumsi lokal. Kemudian ini udah jalan, ya. Sebelumnya bukan menggunakan itu, tetapi menggunakan metode lain, jadi mengganti selisih harga melalui BPD PKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, ya. Itu di bawah Kementerian Keuangan. Jadi selisihnya berapa? Misalnya selisihnya 3.000 dikali berapa yang dijual, kemudian nanti distributor atau retail mengklaim, ya, dengan kondisi-kondisi tertentu, syaratnya sudah dipenuhi, klaim itu mendapatkan penggantian. Tetapi dihitung-hitung, pada saat selisihnya makin lama makin tinggi, BPD PKS kan juga keterbatasan. Jebol juga. Angkanya udah di atas 7,56 triliun yang dirasa oleh Pak Menteri Perdagangan sebagai pengelola kegiatan ini. Jadi kebijakannya dirubah karena nggak akan mampu dibayar kan. Nah, menggunakan DMO tadi 30% tadi. Nah,
30%. Jadi 20 masih kurang dibuat oleh Pak Lutfi itu ke 30%. Berjalan juga, ada tapinya. Tetapi tidak semua produsen itu eksportir. Ya. Jadi matriksnya nih agak kompleks. Yang satu tidak mengekspor, yang satu eksportir tapi tidak punya jaringan ke bawah, yang satu adalah packers, yang satu lagi produksinya tidak punya, mengandalkan produksi dari produsen CPO, kemudian di pack, kemudian punya jaringan. Jadi ini punya matriks yang kompleks. Sehingga angka 14.000 itu tidak bisa diikuti oleh beberapa perusahaan yang memang hanya di lokal. Jadi ada beberapa brand itu, brand hebat ini hilang di pasar karena kalau dijual dengan 14.000 itu tidak masuk dalam kalkulasi teman-teman ini gitu. Oh. Nah, kemudian di meeting terakhir memang Pak Presiden mendengarkan aspirasi kita semua, kemudian beliau putuskan bersama kita semua bahwa kalau begitu yang minyak kemasan baik sederhana atau premium kita lepas saja harganya. Kemudian yang kita harus lindungi yang masyarakat yang kecil, saudara-saudara kita ini, tapi tetap udah nggak bisa 11.500 lagi. Oh, yang curah ini? Yang curah, jadi tetap dinaikkan ke 14.000. Itu pun untuk memproduksi yang 14.000 itu, ya kita akan memberikan subsidi kepada produsen. Jadi subsidi ke konsumennya tapi lewat produsen. Nah, di 2-3 hari terakhir, Kementerian Perindustrian sudah mengatur, sudah mengeluarkan peraturan menterinya juga, ya peraturan menteri nomor 8 tahun 2022 mengenai tata kelolanya. Jadi penggantiannya itu kepada produsen seperti apa? Mulai dari registrasi dalam sistem termasuk data perusahaan, ada NPWP, kemudian terakhir itu produksi berapa, distribusinya kemana saja, itu udah done by system. Nah ini akan mudah dikontrol. Memang hormat kita juga buat Pak Menteri Perindustrian Pak Agus dan Dirjennya ada Pak Putu namanya, Dirjen Industri Agro. Komunikasi juga sangat intens dengan Badan Pangan Nasional. Walaupun Badan Pangan Nasional tidak secara langsung di situ, tetapi ini sangat membantu teman-teman di BUMN juga. Jadi BUMN ini bisa berperan dalam mendistribusikan minyak sederhana. Yang anehnya lagi, nggak hitungan hari, dalam 3-4 jam begitu Presiden, Menko Perekonomian mengumumkan dicabutnya HET, itu muncul brand-brand itu semua. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Mendak bahwa lebih dari 540 juta liter sudah dikeluarkan dari produsen itu berarti betul. Karena kebutuhannya hanya 300 sampai 330 juta liter. Ya, sebulan. Berarti kan stoknya udah 1,5 kali dan artinya harusnya selama banjir. ini ditahan juga dong? Ya, ini kondisinya gitu ya. Kan nggak mungkin satu hari ngepack segitu banyak. Iya dong. Dan nggak mungkin itu diproduksi dalam waktu sih pasti selama ini ditahan. Nah sekarang Pak Bastian perlunya yang mana? Harga murah tapi nggak ada barang, atau harga tinggi tapi ada barang? Kalau idealnya ya ada barang harga murah. Iya. Nah sekarang ini kan internal, kita bicara eksternal. Eksternal itu harga Dumai, ya kemudian Medan itu kalau kita lihat pada waktu itu posisinya selisihnya bisa 8.000 sama harga di Malaysia. Kecenderungan pengusaha ekspor. Kenapa? Karena profitnya akan lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Makanya kebijakannya adalah DMO, Domestic Market Obligation. Nah, tetapi ini kan tidak smooth ya, maksudnya ada 1, 2, 3 dan kalau kita lihat di BPD PKS itu levinya, charge-nya kepada teman-teman eksporter ini berkurang, artinya nggak banyak yang diekspor juga sebenarnya gitu, karena achievement-nya tuh sekitar 40% kalau nggak salah sewaktu meeting koordinasi terakhir. Nah ini memang
ada kompleksitas tersendiri, tapi kita bersyukur hari ini semua minyak goreng kemasan muncul di modern market, muncul di pasar Tapi kan tradisional, harga sudah lepas harga pasar dong, ikut market. ya kan? Ini pilihan kalau kita mau bicara ada barang. Karena bagaimanapun juga market price itu menentukan. Jadi pada saat kita melawan harga dari market, ya itu artinya berapa kuat kita menanggung subsidi, kan begitu. Karena kalau kita lihat selisihnya signifikan antara harga di luar dengan harga di Indonesia. Makanya sekarang subsidinya dialihkan kepada yang di bawah, yang curah. Karena Pak Bastian kan nggak perlu disubsidi, begitu. Ya sudah, kita biarkan di market. Tapi nanti kalau harganya misalnya 1 liternya 25.000, kemudian 2 liter pouch itu 50.000, ya mendekati lah 48, 50, 52. Kemudian masyarakat itu tidak membeli, itu juga nanti akan turun sendiri. Ini kan mekanisme pasar biasa sebenarnya. Yang penting ini mau puasa, mau lebaran, stok ada. Dan itu full hari ini. Ya, artinya kalau kebijakannya akhirnya kembali ke sini, ngapain ditahan pada saat di awal kan? Ini kan hanya akan menimbulkan gejolak. Karena keinginan niat baik niat dari baik, ya, untuk Pak Lutfi, Menteri Perdagangan dan jajaran negara juga ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Sangat mudah pada saat kejadian itu dilepas semua, barang juga masih ada, tetapi masyarakat tidak bisa mendapatkan harga 14.000 seperti kemarin. Dan perlu diketahui juga, yang namanya kapasitas produksi terpasang, ya itu nggak bisa hari ini produksi 100, besoknya langsung 200 atau 300. Misalnya begini, saya tidak menyalahkan rumah tangga, tetapi kalau rumah kita biasa pakai 2 pouch, A 2 liter, berarti 4 liter kita taruh di rumah. Kemarin itu, karena merasa ini nggak secure, belinya lebih. ya. Jadi setiap rumah bisa beli mungkin sekarton, mungkin 2 karton gitu ya. Artinya apa? Kalau kapasitas produksinya misalnya 100, kemudian orang belinya udah 2-3 kali lipat, itu akan short. Shortnya di modern market. Kenapa? Karena yang jual 14.000 hanya di modern market. Gap antara modern market sama tradisional market, ya pasar basah, itu gapnya bisa 3-4-5 ribu loh. Jadi di sini jualnya 14.000, di sini jualnya 20.000. Atau jualnya 17 atau 18.000. Akhirnya yang di modern market ini nggak sempat untuk mereplenish stok. Jadi kalau di modern market itu, karena saya backgroundnya di sana, dan di Aprindo itu ada Pak Roy Mande, kemudian teman-teman di retail yang sering kita terus berkomunikasi, itu kan mereka punya warehouse yang cukup besar. Tadi stok manajemennya itu yang seperti saya sampaikan, dia udah punya nih, jelang puasa dia stok 2-3 bulan gitu kan. Kalau sudah dibeli dengan harga lama, ya misalnya harga lamanya 18.000, kemudian udah disiapin ribuan karton, kemudian kalau Pak Bastian sebagai pengusaha kira-kira mau nggak ngeluarin yang stok 18.000 dijual 14.000? Tapi nanti kalau masuk kemudian nimbun, sebenarnya enggak, makanya bisa dilihat nih. Jadi kemarin teman-teman Satgas Pangan juga sahabat kita semua kan bisa lihat faktur ini datangnya kapan, kuantitinya berapa, harga berapa, sebenarnya juga kelihatan. Tapi tidak menutup kemungkinan memang ada yang nakal. Yang nakal juga ada gitu ya, ada yang nakal juga. Jadi maksud saya ini harus dipisah-pisah nih, mana yang memang punya niat jahat, mana yang betul. Tapi di sisi yang lain, kalau tadi memang melihat tiba-tiba sekarang banjir, artinya stok itu ditahan. Ada. Ya kan, stok itu ada. Produksi jalan terus. Iya. Ya kan? Dia tidak mengurangi produksi, juga tidak menambah. Nanti berjalan seperti biasa. Artinya kalau ini kuat-kuatan, ditahan aja terus. Lama-lama kan dia nggak kuat juga dong. Tapi ibu-ibu kan nggak bisa kita tahan. Udah teriak nggak ada barang, udah nggak ada, terus kemudian diviralkan di beberapa lokasi. Padahal sangat tidak mungkin ya wilayah Sumatera kemudian nggak punya minyak goreng, itu hampir nggak mungkin. Tapi di Lahat, di Lubuk Linggo, di mana, itu kan daerah sentra produksi semua. Harusnya nih kalau menurut saya komplainnya itu harusnya ada di Papua, ada di Maluku, ada di NTB, ya, NTT, itu harusnya big complaint di sana. Tetapi di sana tuh nggak big complaint. Padahal
Ya mungkin di sana masih bisa pakai ini minyak kelapa. Ya boleh minyak kelapa sebagai substitusi. Nggak, kita bicara secara total. Tapi alhamdulillah lah ini permasalahan challenge ini udah bisa teratasi dan kita belajar banyak bahwa melawan market itu very high cost lah. Oh gitu ya. Iya. Itu pelajaran penting ya. Iya, karena market ini market yang sempurna ya. Maksudnya persaingan yang sempurna, market yang sempurna. Kita untuk memaksakan sesuatu juga mesti bertimbang lebih banyak lah artinya ini pelajaran penting untuk Badan Pangan nih. Otomatis ya kan? Buat Badan Pangan karena juga belajar banyak. Tugasnya akan jadi salah satu tugas kita. Tugas penting. Nah, iya. Terima kasih, kita sudah melalui obrolan yang sangat menarik ini. Sampai jumpa lagi di acara Galeri Sebastian berikutnya. Bye.